Tapi kita di bulan Ramadan diajarin tuh sabar. Dan sebagian orang bisa sabar. Orang tuh kalau tahu, enggak lah bentar lagi nyampe. Bener, iya insya Allah. Dia akan semangat insya Allah ya. Karena dia udah gak kuat sebenarnya. Bentar lagi nyampe. Ahibati fillah. Puluhan kali Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ahibati fillah. Tak terasa. Ya. Kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Hari ini hari ke-14 kita berpuasa. Sebagian kita mungkin sudah mulai kendor semangat. Buktinya apa? Soft-soft di dalam masjid mengalami kemajuan. Semangat, kesungguhan yang didapat di awal Ramadan itu dengan berjalannya waktu mulai melemah. Ada yang sudah nggak puasa. Ada yang sudah nggak sholat. Apa sebenarnya yang terjadi, jemaah? Sebagian kita nggak sabar. Merasa Ramadan panjang sekali. Ramadan melelahkan. Di dalam mengabdi kepada Allah, kita membutuhkan satu unsur penting yang namanya as-sabr. Sabar. Maka tema kita hari ini menjaga kesabaran dan keteguhan di pertengahan Ramadan. Bagaimana kita bisa tetap ya. Kalau bisa naik gitu. Seperti orang yang lari maraton 10 kilo. Ketika orang tahu, Anda cuma 10 kilo larinya. Maka dia akan mempersiapkan diri untuk 10 kilo itu. Sebagian kita persiapannya hanya untuk 2 kilo. Setelah 2 kilo dia tempuh, gak kuat lagi. Berhenti sebelum garis finish. Menyerah sebelum selesai. Itu yang terjadi dengan sebagian kita. Orang yang bekerja di dunia itu perlu sabar. Terkadang Anda berjumpa sama kawan-kawan di kota Madinah yang sudah merantau puluhan tahun. Anda tanya, "Bang, betah di sini, Bang?" Enggak, tapi butuh. Kebutuhan ini menjadi faktor penguat orang bertahan. Antum kok tetap mau kerja di tempat itu sih? Capek, melelahkan, bosnya kasar. Butuh. Dan di bulan Ramadan ini, antum butuh nggak? Yang merasa tidak butuh, dia akan berhenti. Yang merasa butuh, dia akan bersabar. Kemudian Allah menyebutkan Ramadan ini ayyaman ma'dudat. Ayyam, beberapa hari cuma. Beberapa hari lama, Ustaz? Enggak.
Kata Nabi SAW, bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. 30 hari. Atau 29 hari. Dibandingkan dengan waktu engkau nggak berpuasa, jauh lebih banyak. Berapa persen sekarang? 10% enggak. 12 bulan, cuma sebulan. Engkau berpuasa. Ayaman ma'dudah. Tapi memang diperlukan kesabaran. Sebagaimana orang-orang yang bekerja perlu sabar, ya. Dan kalau bicara sabar, subhanallah, Ali bin Abi Thalib menyebutkan kesabaran ini dalam urusan agama, kedudukannya seperti kepala buat tubuh kita. Mungkinkah manusia hidup tanpa kepala? Manusia hidup mungkin tanpa tangan. Kita melihat ada orang-orang hidup tanpa tangan, kita melihat. Bahkan tanpa kedua tangan, dia hidup. Tanpa kedua kaki, masih hidup. Tanpa mata, dia hidup. Tapi tanpa kepala, nggak akan ada kehidupan. Dan itu kedudukan sabar dalam urusan agama. Ahibati fillah, di pertengahan Ramadan ini, tampak siapa yang serius dan siapa yang main-main. Kelihatan siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang malas. Itu tampak. Jadi kalau engkau mau lihat orang yang bersungguh-sungguh dengan yang tidak, itu di pertengahan. Apalagi nanti di akhir. Di awal semuanya semangat. Semuanya semangat. Kita bisa buktikan hal itu. Bahkan orang yang nggak sholat pun, di awal Ramadan dia semangat berpuasa, dia semangat sholat. Di awal. Tapi dengan berjalannya waktu, di sini nampak. Siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang main-main. Siapa yang punya tekad yang kuat. Siapa orang-orang yang punya prinsip. Dan kalau bicara sabar, ingat sabar itu bukan hanya menghadapi musibah. Oh, dizalimin orang, sabar. Terkena bencana, sabar. Ada sabar yang namanya as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan itu juga perlu. Sabar meninggalkan kemaksiatan sangat perlu sekali. Kalau kita mengikuti syahwat dan nafsu kita, nggak sabar kita nahan diri, ini kayak binatang. Tapi kita di bulan Ramadan diajarin tuh sabar. Dan sebagian orang bisa sabar. Orang tuh kalau tahu, enggak lah bentar lagi nyampe. Bener, iya insya Allah. Dia akan semangat insya Allah ya. Karena dia udah nggak kuat sebenarnya. Bentar lagi nyampe. Ahibati fillah. Puluhan kali Allah perintahkan kita bersabar dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Ali Imran ayat 200. Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu subiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, siapa yang ingin merugi? Nggak ada. Tapi untuk beruntung itu perlu berjuang. Yang pertama apa? Isbiru. Sabar. Ya udah sabar. Wasabiru. Kuatkan kesabaran. Sabar melaksanakan perintah. Sabar menjauhi larangan. Sabar menerima takdir buruk. Sabar menghadapi orang-orang yang mengganyang kita. Yang nyakitin kita. Bicara sabar, kata Nabi SAW tentang sabar ini. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah jadikan dia penyabar.
Jadi jangan lagi ada istilah orang mengatakan, ana ini memang kayak gini Ustaz, ana orangnya nggak sabaran, ana orangnya cepat terpancing emosinya, ana temperamental, ana. Waman yatasabbar yusabbirhu. Barang siapa yang berusaha, berupaya, berjuang untuk sabar, nahan diri, berat, yusabbir. Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berusaha. Allah akan bantu. Allah akan berikan taufik. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Nggak ada Allah memberikan karunia kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar itu ternyata rizki jamaah. Hadits riwayat Bukhari wa Muslim. Tapi sabar itu membakar. Panas. Nggak semua orang mampu. Maka perlu minta sama Allah. Nabi SAW mengatakan, wasabru diya. Sabar itu sinar. Panas. Panas dia. Menerangi tapi panas. Ada kan terang tapi nggak panas kan? Tapi sabar panas. Terkadang harus ada yang dikorbanin. Bicara sabar itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, khairu aishin adraknahu bis-sabr. Kehidupan yang paling indah yang kami rasakan itu dengan kesabaran. Kalau enggak jadi indah. Engkau mau kaya, engkau mau seneng, tapi nggak sabar, berantakan hidupnya. Karena sabar ini unsur yang harus selalu ada. Engkau mau nikah, harus sabar. Jomblo, harus sabar. Engkau kepingin punya anak, orang tua kepingin punya anak, kudu sabar loh. Lo kudu sabar loh. Hamil aja engkau, kudu sabar. Tapi kan gembira, tapi harus sabar. Muntah-muntah ya. Ini itu engkau harus tetap sholat. Nanti lahir anaknya, kudu sabar. Tambah lagi anak, kudu sabar. Maka Umar mengatakan kami mendapatkan kehidupan yang paling indah itu kalau dihadapi dengan sabar. Ahibati fillah. Para ulama membagi sabar itu ketiga bentuk ya. Yang pertama, sabrun billah. Sabrun billah. Pakai ba. Yang kedua, sabrun lillah. Yang ketiga, sabrun ma'allah. Yang pertama, billah, lillah, ma'allah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa sabar billah, artinya sabar dengan Allah itu adalah permintaan tolong kepada Allah. Di mana dia melihat Allah lah yang mampu menyabarkan dia. Bahwa dia bisa seperti ini karena Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan Allah yang menyabarkan, dia nggak bisa. Ini tingkatan pertama. Allah mengatakan, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah engkau nggak akan sabar kecuali dengan Allah. Artinya seorang hamba berusaha menyabarkan diri dan yakin Allah yang menyabarkan dia. Yang kedua, sabar lillah, sabar untuk Allah. Yaitu kesabaran yang pendorongnya adalah karena cinta sama Allah Azza wa Jalla. Dia sabar karena niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia mampu. Enggak. Aku enggak mampu. Aku sabar juga karena Allah memberikan kesabaran, dan aku sabar ya karena untuk Allah juga. Enggak ada niat-niat lainnya. Ada orang bertahan. Engkau bertahan kenapa? Ya udah, takdir Allah. Moga Allah kasih pahala. Tuh. Yang ketiga, sabar ma'allah. Sabar bersama Allah. Ini yang paling berat.
sabar bersama Allah. Yakni hamba ini mengikuti perintah Allah. Perintah Allah dia kerjai. Apa yang Allah maui. Apa yang Allah kehendaki. Yang penting Allah ridho. Ini yang namanya sabar dalam ketaatan. Sabar meninggalkan larangan. Dan sabar full tadi terkena musibah orang. Sudahlah. Allah kan menentukan ini. Yakin ana ketika Allah tentukan ini pasti ada hikmahnya. Pokoknya ana sama keinginan Allah Azza wa Jalla. Gak semua orang mampu. Sebagian kita tingkatannya ya masih sabar billah dengan Allah. Allah yang menyabarkan dia, tapi dia masih berat ya. Baik, sekarang kita sudah di pertengahan Ramadan. Bagaimana kita bisa sabar, tetap teguh sampai garis finish. Karena godaannya semakin hari semakin besar. Hembusan badai semakin kencang. Panggilan orang-orang yang nggak sabar banyak. Yakni yang ngajakin kita untuk seperti mereka. Apa saja faktor-faktor yang membantu kita untuk bisa sabar? Yang pertama, ikhlas. Orang yang beramal bukan karena ingin pujian, ingin sanjungan, yang dia cari hanya keridhaan Allah, maka dia akan bertahan. Mau berguguran kawan-kawan dia, mau sepi masjidnya, mau cuaca yang terik dan panas, dia akan tetap bertahan. Karena dia beramal untuk Allah. Nabi SAW ketika menyebutkan puasa, sholat malam, sholat di malam Lailatul Qadar. Beliau katakan, man shoma Ramadhana, man qama Ramadhana, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang bangun malam, sholat malam di bulan Ramadan, yang sholat malam di Lailatul Qadar, yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan, dia melakukan itu karena iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena disuruh sama orang tua, bukan karena nggak enak dengan teman kerja, tapi karena iman wahtisaban, karena dia berharap sesuatu dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bertahan. Allah akan berikan kepada dia sebuah anugerah. Apa anugerahnya? Ghufira lahu ma taqaddama. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang lalu. Iman ini adalah motor penggerak. Antum lihat ya, ada mobil bagus, tapi kalau motornya lemah, pelan jalan, mogok tengah jalan. Tapi antum lihat ada mobil, mungkin penampilannya jelek ya. Aduh, Zat, kalau dilihat bodinya udah tabrak sana, tabrak sini, dempul sana, dempul sini. Wipernya udah putus, tapi mesinnya masih kuat. Jalan dia coba. Jalan. Maka kita perlu melihat kepada iman kita. Apa yang memotivasimu sebenarnya untuk beramal? Untuk puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, doa. Karena tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan mampu. Sehingga dalam setiap sholat kita berikrar, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jelas. Tanpa pertolongan Allah nggak akan mampu kita ibadah. Nggak akan mampu engkau puasa, nggak bakalan. Kita melihat berapa banyak orang-orang yang gagah perkasa, yang sehat, kuat, muda belia,
nggak mampu puasa. Antum lihat, ya Allah, kesian nih orang. Kita ngeliat anak SD umur 9 tahun, badannya kurus, dia mampu berpuasa. Nih yang kuat nggak mampu berpuasa. Padahal dia cuma kerja di dalam kantor. Dasi, AC. Di masjid kita lihat, yang sholat malam, ada anak muda berdiri. Sampingnya ada orang tua udah sepuh. Kalau bicara fisik, ya kalah lah orang tua ini. Yang muda ini mampu mendaki gunung. Yang tua dengkulnya udah sakit-sakitan. Mungkin punggungnya udah sakit-sakitan. Tapi ternyata ini orang tua mampu bertahan 23 rakaat. Berdiri. Yang muda capek. Ini. Itu. Berhenti sholat. Pulang. Maka engkau perlu minta doa. Ketika dikumandangkan azan. Seorang yang mendengar azan itu mengulangi yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika panggilan. Hayya 'alas shalah. Kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Kita tidak ngulangin hayya 'alal falah. Tapi kita mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya yang dapat membantu kita. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu billah tadi. Hanya Allah yang mampu. Maka kita perlu berdoa. Antum doanya apa sekarang nih? Di pertengahan Ramadan, antum minta apa? Minta dikasih kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan apa enggak? Doanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allah maksim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannah. Antum minta apa? Sebagian kita di waktu-waktu mustajab berdoa di bulan Ramadan ini yang diminta dunia. Yang diminta nanti dia mau nikah. Engkau nggak minta yang sekarang nih. Gimana sekarang minta, ya Allah, doa Allah mudah-mudahan nanti aku bisa qiyamul lail. Supaya ditetapkan sampai mati, ya Allah, aku di atas agamamu, ya Allah. Aku ingin husnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada aku petunjuk. Berikan kepada aku rasa takut. Berikan kepada aku semangat. Kita kadang-kadang nggak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ditetapkan di atas agama Allah. Allahumma hdini wa yassiril huda liya. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan mudahkan petunjuk itu untuk aku. Maka kalau dilihat doa-doa Nabi SAW, subhanallah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi di hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikan kepada kami kekufuran. Bencikan, ya Allah. Supaya kami jadi benci. Cintakan keimanan, bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dosa-dosa kecil, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyid. Jadikan kami orang yang mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, perlu bersegera, tidak menunda-nunda amalan, dan perlu meragamkan ibadah kita. Oleh karena itu Abdullah bin Umar memberikan nasihat, idza asbahta fala tantadhiril masa. Engkau kalau di pagi hari jangan nunggu sore. Udah sekarang kau lakukan. Kalau sore jangan nunggu pagi. Karena waktu kita nggak banyak. Jarum jam itu terus nggak bisa dibalikin. Maka jangan menunda-nunda amalan, kemudian bersegera. Tidak menunda-nunda. Allah kuatkan hatinya. Allah berikan pahala yang besar. Allah kasih petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi kalau orang-orang itu dikasih tahu, dikasih nasihat, nanti, ya subhanallah jamaah ya, kita itu
Kita kalau punya anak, kita katakan, "Fulan, ya Allah, ambil umpamanya, ambil bukunya." "Ya, bentar, Bah." Apa yang akan terjadi dengan anak itu? Dia akan lupa, dia akan lalai, dan sulit untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Seorang suami manggil istrinya, "Fulana, tolong ambilin ini." "Iya, bentar, nanti." Apa yang akan terjadi? Kita tahu. Dan Allah menyebutkan kalau kita melaksanakan perintah, itu akan meneguhkan hati kita. Dikasih pahala, dikasih petunjuk. Maka Nabi SAW selalu mengatakan, "Badiru bil amal." Cepat amalin. Sebelum datang urusan-urusan yang lain. Kecuali memang engkau nggak bisa. Oh, nggak bisa sekarang. Karena memang ada kerjaan. Tapi ketika engkau nggak apa-ngapain, amalkan segera. 14 hari udah lewat. Berapa rakaat sholat duha yang kau kerjakan? Berapa kali kau mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Berapa kali kau mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? 14 hari. Nanti dan nanti. Akhirnya ketinggalan. Bicara meragamkan ya. Artinya memacam-macamkan ibadah. Iya, itu bagus. Orang juga akan semangat. Habis melakukan ibadah ini, ganti ibadah yang ini, ganti yang ibadah ini. Makanya kata Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Suatu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Bagaimana beliau memotivasi para sahabatnya. Beliau tanya, "Man asbah minkumul yawma sha'iman?" Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, "Ana." Aku ya Rasulullah. "Man ittaba'a minkumul janazah?" "Man ittaba'a minkumul yawma janazatan?" Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Jawab Abu Bakar, "Ana." Puasa, ngantarin jenazah. Bayangin, sebagian orang kalau puasa, "Aduh lemas, capek, aku sedang puasa." Ini puasa, lalu nganterin jenazah. Ketika sedang puasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar mengatakan, "Ana." Yang ketiga, "Man at'amal yawma minkum miskinan." Siapa yang hari ini kasih makan buat orang miskin? Dia puasa nggak makan. Dia mengantarkan jenazah orang yang meninggal. Dia berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Abu Bakar mengatakan, "Aku." Yang keempat, "Man ada minkumul yawma maridhan." Siapa yang hari ini membesuk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, "Ana." Apa jawab Nabi SAW? Melihat semua itu ada di diri Abu Bakar. "Majtama'na fi imri'in illa dakhal jannah." Tidaklah kumpul di satu orang, masuk surga orang itu. Melainkan orang itu masuk surga. Maka kita perlu di bulan Ramadan ini, apalah, antum zikir capek, gantilah. Apa? Ana mau baca Quran, baca Quran. Baca Quran Allah, gak sholawat. Oh, ana mau bikin buka buat orang, kasih buka buat orang. Artinya banyak amal yang bisa kita kerjakan. Sehingga kejenuhan itu hilang, semangat itu datang. Karena biasanya orang kalau berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain itu ada semangat. Contoh makan ya. Ada orang dikasih makan, makan, aduh enggak, udah kenyang. Udah, ini loh, enggak, udah kenyang. Baik, nih ada es krim. Oh, es krim nggak apa-apa. Dia makan es krim. Padahal dia ngomong kenyang loh. Kata dia udah es krim 6. Oh, ini ada buah lagi. Oh, buah nggak apa-apa. Padahal sama-sama masuk perutnya. Keberagaman itu memecah kesuntukan, kejenuhan, dan kebosanan. Maka perlu. Maka selesai ibadah ini, ganti ibadah ini, ganti ibadah ini. Bisa kita lakukan itu, insya Allah. Kemudian yang keempat, kita perlu lingkungan. Ya, bulan Ramadan ini kita tahu masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam. Apalagi nanti di 10 hari terakhir, masjid jadi tempat iktikaf. Bahkan nggak ada iktikaf kecuali di masjid. Maka ketika engkau capek di rumah, lelah di rumah, kau akan lihat orang-orang yang semangat. Ya Allah, anak sholat tarawih di rumah capek, berangkat ke masjid. Jadi perlu lingkungan. Kalau
bicara lingkungan, maka nggak ada lingkungan yang lebih baik daripada rumah Allah Azza wa Jalla. Maka tolong ke sana. Hadis-hadis tentang keutamaan masjid banyak sekali ya. Wanita memang lebih baik di rumah. Namun sama juga perempuan. Boleh ke masjid. Cerita orang-orang yang soleh. Cerita para nabi. Cerita para salafus soleh. Bagaimana mereka belajar. Bagaimana mereka membaca Al-Quran ya. Karena kalau kita melihat ya Allah mereka sehari hatam 2 kali. Kita jadi semangat. Oh mereka 1 rakaat 5 juz. Dua anak satu rakaat. 11 rakaat 1 juz saja berat. Mereka 1 rakaatnya 5 juz. Jadi membaca cerita-cerita orang-orang yang semangat beribadah itu membuat kita lebih semangat lagi. Dan yang terakhir, memandang kepada balasan yang engkau akan dapat. Mukafa'ah, gaji yang engkau akan terima. Makanya kadang-kala ada orang, dia dikatakan, Mas, antum kerja ya? Iya, sampai jam 4. Nah, bisa nggak Mas? Nyambung sampai jam 10 malam. Oh nggak capek, anak ini itu. Anak kasih gaji 2 bulan. Kerja 1 hari kasih gaji 2 bulan. Kira-kira dia akan merasa capek? Ya, oh enggak, bismillah. Ya. Siap. Sampai jam 10 malam loh. Seharusnya dia pulang jam 4. Iya. Sampai jam 10 malam. Anak kasih gaji 2 bulan. Hilang capek dan lelahnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat 45-46. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. Kita akan lihat bagaimana Allah memotivasi hambanya untuk bersabar. Kemudian Allah sebutkan kesabaran ini jadi ringan nanti. Buat siapa? Coba kita baca. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allahu Akbar. Jadi sholat, sabar itu berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Yang tunduk sama Allah. Dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Yakin akan dapat gaji. Iya. Yakin engkau. Nah. Dan kau melihat kepada gajinya orang-orang yang sabar. Balasan buat orang-orang yang sabar. Subhanallah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu dikasih balasan sama Allah tanpa perhitungan. Tanpa dihitung balasan buat mereka. Entah gimana, sudah dikasih maunya mereka. Kalau bicara posisi surga yang paling rendah, orang yang terakhir, jadi disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Musa bertanya tentang orang yang terendah kedudukannya di surga Allah. Kalau orang sabar tadi dikasih balasan tanpa perhitungan. Itu orang yang dimasukkan ke surga setelah semua orang sudah masuk surga. Dia terakhir masuk surga. Dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, engkau masuk surga. Kata orang ini, ay Rabbi, kaif? Waqad nazalan nas manazila. Gimana ya Allah, orang sudah ambil posisinya masing-masing mereka. Habis sudah tempatnya. Kok bicara kaplingannya menurut dia sudah habis, diambil orang-orang semuanya. Dia terakhir sudah. Lalu ditanyakan kepada dia, atardo ayyakuna laka mithlu mulki malikin min mulki dunia. Engkau mau nggak kita kasih kekuasaan, kenyamanan seperti raja-raja dunia? Robin, mau? Kata dia. Siapa yang nggak mau? Raja yang punya satu negeri, menguasai sebuah negeri.
Atau raja yang menguasai sebuah benua. Mau enggak? Kasih kata, raditu. Iya, mau. Fayaqul laka dzalik. Engkau dapat yang kayak gitu. Wa mithlahu. Double. Wa mithlu. Double lagi. Sampai dikatakan 5 kali lipat. Engkau dapat 5 kali lipat seperti itu raja-raja dunia. Apa kata orang ini ketika Allah menyebutkan yang kelima? Raditu Rabbi. Raditu Rabbi. Sudah, aku ridho sudah. Artinya dia kebanyakan menurut dia. Dikasih satu aja mau, dia dikasih tambahan, ya Allah dia mengatakan raditu. Itu yang paling rendah. Maka antum bisa bayangkan yang paling tinggi derajat. Yang mereka disediakan surga khusus buat Allah. Yang Allah tanamkan pohon-pohonnya sendiri buat mereka di surga itu. Yang belum pernah dilihat oleh mata. Ditutup sama Allah. Gak pernah ada mata yang melihat. Gak ada telinga yang mendengar. Gak ada juga yang pernah terbetik dalam hati manusia keindahan. Maka saatnya kita berlomba-lomba. Fiha ma tashtahihi anfus wa talatul a'yun. Ya Allah Akbar, segala diinginkan jiwa ada di situ. Maka semoga ini memotivasi kita untuk semangat. Nggak lama jemaah. Tinggal 16 hari lagi insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang ana pahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Ingat jemaah, kita belum sampai finish. Hari-hari ini semakin mendekat ke finish. Dan seharusnya semakin mendekat ke finish, engkau semakin semangat. Tapi yang jadi masalah, semakin mendekat ke finish, ada mudik, ada belanja, ada bikin kue, ini macam godaannya semakin besar. Tapi insya Allah kalau engkau punya tekad yang kuat, kau bisa melewati godaan tersebut. Dan semoga Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita semua. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.